ataupun setiap saudara kami yang boleh melihat live streaming ini Bapa. Diberkatilah semua umat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama-Mu kami sambut firman-Mu. Yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Salam. Salam. Selamat hari Minggu. Selamat malam ya bagi kita semua. Terima kasih sudah datang beribadah pada malam hari ini. Pada malam hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelum saya membawakan pembelajaran kita malam hari ini, saya mau menyampaikan terima kasih banyak kepada semua jemaat Tuhan, di mana kemarin kita sudah melaksanakan baksos berbagi kasih dengan 41 kepala rumah tangga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kasih kemuliaan bagi Tuhan. Saudaraku, Tuhan tidak melihat nilai yang kita berikan ya. Kalau nilai, tidak pernah kita sanggup membalas kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Tetapi Tuhan melihat hati, amin. Ya, kita menghidupi firman Tuhan, saudaraku ya. Firman Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, firman Tuhan juga bilang, ketika aku lapar, engkau memberikan aku makanan. Ketika aku kedinginan, engkau berikan aku pakaian. Ketika aku tidak ada rumah, engkau beri aku tumpangan. Saudaraku, artinya kita mengasihi orang yang kurang beruntung dari kita. Puji Tuhan, mereka kemarin hadir, hanya tinggal 12 orang yang tidak hadir oleh karena ada yang melahirkan, ada yang belum pulang memulung ya. Jadi ini benar-benar sumbangan yang kita baksos kemarin itu tepat sasaran ya. Karena memang kita lihat di ruli-ruli itu, kita tanya mana yang yang layak menerima. Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah memberkati mereka. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Ya, kita bukan cuma membagikan sembako kemarin, tetapi juga ada firman Tuhan. Kita mengajak mereka memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Dep ya. Kita bersyukur saudaraku, kita Tuhan kasih kesempatan untuk bukan cuma membawa sembako kepada mereka, tetapi kita bisa membawa kabar baik ya, bahwa Yesus adalah sahabat setiap orang-orang yang hadir pada waktu itu. Yang hadir itu yang kita sumbang, tetapi lebih banyak orang yang ada di situ yang sedang berjudi, mereka juga boleh dengar firman Tuhan. Ya, kita percaya setiap firman yang ditabur itu akan bertumbuh. Mungkin satu kali nanti dia akan teringat firman Tuhan yang didengarkan. Siapa tahu ya dia bertobat. Saudaraku, hari ini kita dari Sinode diberikan tema supaya kita berjaga-jaga di akhir zaman ini, saudaraku. Berjaga-jaga di akhir zaman. Sekarang ini adalah akhir zaman, saudaraku. Kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Semua orang Kristen, saudaraku, merindukan hal itu, amin. Kita merindukan Tuhan Yesus segera datang. Ada enggak di antara kita yang belum siap Tuhan Yesus datang? Kita harus siap, saudaraku, siap. Ya, kapan saja Tuhan Yesus datang. Karena itu firman Tuhan akan mendidik kita malam hari ini bagaimana kita supaya siap anytime Tuhan datang. Mungkin bukan datang untuk menjemput rapture, tetapi menjemput kita, saudaraku. Mari kita lihat Matius 25 ayat 1 sampai 13. Kita baca ya, Matius 25 ini agak panjang, 13 ayat, tapi tidak apa-apa. Saya kira kita masih muda-muda, masih kuat, amin. Ya, kita akan baca Matius 25 ayat 1 sampai 13. Saya jemput, kita boleh bangkit berdiri, kita baca berganti-gantian. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudaraku, ayat genap. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam beli mereka.
Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam dengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan belilah di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi dia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." 13 sama-sama saudaraku. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi dari BPH ya, Badan Pekerja Harian GBI, memberikan tema bagi kita pada bulan ini, saudaraku semua, tentang akhir zaman. Ya, bagaimana kita menyongsong mempelai, bagaimana kita gereja menjadi mempelai wanitanya Kristus. Kita harus siap, saudaraku. Ya, jadi dikasih tema di sini, berjaga-jaga di akhir zaman. Ada 5 poin yang kita boleh lihat pada kisah perumpamaan yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya kala itu pada Matius 25 ini. Yang pertama berbicara tentang mempelai laki-laki. Mempelai ini adalah Yesus sendiri, saudaraku, Kristus ya. Yang kedua, kita boleh melihat 10 gadis, 5 gadis yang bijak, 5 gadis yang bodoh. Ini menggambarkan suku bangsa Israel nanti yang akan tersisa menjelang kedatangan Tuhan nanti. Kita boleh lihat sekarang negara Israel sudah terbentuk ya pada tahun 1945 atau 46 ya, Israel berdiri. Nah, ini menunjukkan suku yang tersisa nanti ada sekitar 10 suku ketika Tuhan Yesus datang kembali. Tetapi bagi kita orang percaya bukan hanya menggambarkan tentang suku yang akan tersisa itu, tetapi menggambarkan 2 bagian atau tipe orang Kristen. Orang Kristen pada gadis yang bijaksana adalah orang Kristen yang menghidupi firman Tuhan dalam hidupnya. Roh Kudus hidup dalam hidupnya. Sementara 5 gadis bodoh itu menggambarkan orang Kristen juga, tetapi dia tidak menghidupi firman Tuhan. Artinya dia tidak dilahirkan kembali. Dia tidak memiliki roh Allah. Kemudian pada ayat ini juga kita melihat ada yang dinamakan pelita, saudaraku. Pelita itu melambangkan terang. Firman Tuhan. Kepada siapa firman Tuhan disampaikan? Kepada semua orang-orang yang mau menerima Kristus. Baik kita Kristen KTP atau kita Kristen yang sudah dilahirkan kembali, Kristus telah memberikan kita pelita. Pelita gunanya untuk penerang, ya. Pelita untuk menerangi jalan kita ketika kita di dalam gelap. Jadi firman Tuhan bukan diberikan hanya kepada pendeta, hamba Tuhan, ya, pelayan Tuhan, tidak. Tetapi firman Tuhan diberikan kepada setiap orang percaya, baik dia percayanya KTP saja Kristen ataupun dia orang Kristen yang sungguh-sungguh. Kemudian yang terakhir kita boleh lihat pada bagian ini adalah minyak, saudaraku. Minyak itu menggambarkan Roh Kudus. Roh Kudus itu harus ada pada setiap kita anak-anak Tuhan. Nah, saudaraku, kita lihat ayat 13 ya. Ayat 13 di sini dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya.
pada ayat 13 ini adalah tentang kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, ya. Kedatangan Tuhan Yesus kali kedua nggak ada yang tahu, saudaraku. Jadi kalau ada mungkin saat ini boleh dia katakan dia nabi, dia bicara dengan Tuhan, dia bernubuat. Tetapi kalau tidak digenapi, dia tidak namanya nabi, saudaraku, ya. Jadi setiap nubuat kalau digenapi itu baru dikatakan dia nabi. Tetapi kan banyak orang yang bernubuat tahun sekian kiamat, tahun sekian Tuhan Yesus datang, tapi tidak ada. Jadi itu penyesat ya, nabi-nabi palsu. Nah, saudaraku, kita melihat ayat 13 bahwa firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita berjaga-jaga. Perumpamaan, ya, slide berikutnya. Perumpamaan tentang gadis bijak dan gadis bodoh mengajarkan kepada kita tentang sikap yang seharusnya kita ambil untuk menunggu kedatangan Kristus kembali. Ya, ini sikap yang harus kita ambil saat ini. Kapan Kristus kembali? Gak ada yang tahu. Tetapi firman Tuhan memberikan 3 gambaran ciri-ciri kedatangan Tuhan. Ya, yang pertama, Tuhan bisa datang ketika semua orang semakin jahat. Itu makanya firman Tuhan bilang, biarlah yang jahat semakin jahat, yang baik semakin baik. Saudaraku, sering mau gak ketemu orang yang seperti itu? Atau pernah gak ketemu orang dia jahat semakin jahat? Itu kenapa? Tuhan izinkan, saudaraku. Ingat gak bagaimana Tuhan mengeraskan hati Raja Firaun, saudaraku? Itu Tuhan izinkan, ya. Firaun itu berkeras hati, melarang bangsa Israel itu keluar dari Mesir, saudaraku. Tuhan yang mengeraskan hati Raja Firaun, ya. Tuhan mengizinkan itu. Jadi kalau kita ketemu ada orang yang jahat semakin jahat, udah dinasehati dan dikasih firman, udah mungkin juga dia ditolong, tetapi dia jahat, saudaraku. Sometimes ya, kadang-kadang itu Tuhan izinkan. Itu satu tanda menjelang hari kedatangan Tuhan. Yang kedua, terjadi gempa di mana-mana, terjadi bencana alam. Bisa pada saat seperti itu Tuhan datang. Atau pada saat santai, pada saat nyaman, pada saat semuanya rasanya bagus, tiba-tiba Tuhan datang. Saudaraku, ini kita harus memperhatikan, ya. Kalau kita ketemu orang yang semakin jahat, nah, kita perlu waspada. Dari 5 gadis bijak kita dapat prinsip tentang hidup berjaga-jaga di akhir zaman. Kita belajar dari 5 gadis yang bijak ini. Apa yang dilakukan? Apa yang bisa kita tiru dari kelima gadis yang bijak ini, saudaraku? Kita melihat bagaimana sikap hidup benar di akhir zaman yang mereka contohkan. Ya, kita mau melihat apa yang dicontohkan 5 gadis yang bijak ini. Yang pertama, mereka hidup seturut firman-Nya. Kita lihat ayat 3 dan 4. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Saudaraku, kalau dikatakan di sini minyak, tadi di awal saya katakan minyak itu adalah perlambang Roh Kudus. Gadis yang bijak ini dia hidup sesuai dengan firman Allah. Firman Tuhan dia hidupi. Saudaraku, sebagai orang Kristen, apakah kita sudah menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita? Firman Tuhan bilang, jangan kamu khawatir akan apa yang kau makan dan minum. Sedang burung di udara Tuhan pelihara. Ya, bunga bakung di taman dia tidak meminta, tetapi tidak ada sebagus itu bajunya Raja Salomo, kata firman Tuhan. Tetapi kita orang Kristen masih sering sekali khawatir, takut akan hari esok. Ya, saudaraku, itu salah satu yang contoh orang yang tidak hidup seturut dengan firman Tuhan. Terlalu khawatir. Apalagi saudaraku, orang yang menganggap dosa itu biasa saja. Ketika dia korupsi, ketika dia melakukan hal-hal kenajisan, mereka anggap itu tidak dosa. Saudaraku, sekarang ini ada yang
lagi viral di Batam, di mana seorang dewan ya, anggota wakil rakyat saudaraku, hari-hari posting firman Tuhan di dalam Facebooknya. Tetapi sekarang viral karena istri simpanan sudah 2 tahun hamil ya, tidak ditanggungjawabin, datang ke kantor dewan. Seluruh Indonesia, seluruh dunia mungkin kalau dibilangnya, dibuat siaran langsung saudaraku. Saudaraku siapa dia? Dia orang Kristen, punya istri, punya anak. Kalau dilihat profil Facebooknya, wow, keluarga yang harmonis. Tetapi kenapa dia bisa melakukan itu? Karena dia tidak takut dosa. Dia tidak menghidupi firman Tuhan dalam hidupnya. Firman Tuhan bilang, rupa-rupa kecemasan salah satu adalah berzina. Tetapi dia tidak takut dengan firman itu. Dia tidak takut kepada dosa, sehingga dia bisa melakukan perzinahan selama 2 tahun, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan siapa? Orang Kristen. Inilah contoh gadis bodoh tadi. 5 gadis bodoh yang tidak mempersiapkan minyaknya, yang dia membawa pelita. Dia pergi ke gereja, kemana-mana, ke lingkungan masyarakat, terutama ya kalau anggota-anggota dewan kan ke tempat-tempat yang susah ya, diruli-ruli untuk kampanye. Pasti selalu membawakan hal-hal yang baik, harapan, sehingga orang banyak yang memberikan suara kepadanya. Tetapi semuanya ini namanya harapan palsu. Ini namanya kesaksian palsu. Sama seperti gadis bodoh ini, saudaraku. Dia membawa pelitanya. Jadi gadis ini, 10 gadis ini bukanlah mereka mempelai wanitanya, tetapi mereka adalah bridesmaid-nya. Pagar ayu ya, yang ikut bersama-sama mau menyambut mempelai itu, saudaraku. Jadi mereka, kalau orang bangsa Israel ini, kalau mereka mau menikah itu ada 2 tahap yang dilalui seorang mempelai laki-laki. Yang pertama, dia akan menjemput mempelai perempuannya ke rumah orang tuanya, dan dia akan membawa ke rumahnya. Di rumahnya lah dibuat acara. Itu makanya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya waktu itu, supaya murid-muridnya bisa mencerna sesuai dengan ada istiadat mereka, saudaraku. Tuhan berikan perumpamaan hal kerajaan surga, hal kedatangan Yesus kedua kalinya. Nah, ketika bridesmaid ini, ya pagar ayu ini kan sudah disiapkan di rumah mempelai laki-laki. Mereka pasti dong sudah membawa pelitanya semua, karena mereka nggak tahu kapan datang mempelai laki-laki ini. Dan mereka punya waktu yang panjang, saudaraku. Tetapi mereka nggak mempersiapkan dengan baik, sehingga ketika mempelai datang dikatakan mereka kehabisan minyak, saudaraku. Nah, pelita mereka, obor mereka itu memiliki sumbu untuk tempat minyaknya, ya. Tetapi mereka tidak membawa minyak, ya. Dalam Alkitab sering dilambangkan minyak itu adalah Roh Kudus, ya. Roh Kudus. Nah, di sini yang dimaksud memiliki Roh Kudus pada waktu dilahirkan baru, lahir baru. Roma 8 ayat 9 boleh dibukakan? Roma 8 ayat 9, saudaraku. Kita lihat mengapa minyak itu dilambangkan Roh Kudus dan mengapa kita harus memiliki Roh Kudus. Roma 8 ayat 9 kita baca, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, gadis bodoh ini adalah menunjuk orang Kristen KTP. Orang Kristen yang hanya di mulut saja, orang Kristen tanpa pertobatan, orang Kristen tanpa dilahirkan kembali. Kalau orang Kristen tidak dilahirkan kembali, maka dikatakan dia bukan milik Kristus. Jadi hanya di dunia ini aja dia bilang dia milik Kristus. Tetapi sesuai firman Tuhan, kalau orang Kristen tidak memiliki minyak, tidak memiliki Roh Kudus, maka dia dikatakan bukan milik Kristus. Oleh karena itu, bagaimana seorang Kristen untuk memiliki Roh Kudus? Firman Tuhan bilang harus dilahirkan kembali. Ya, harus dilahirkan kembali. Gak cukup punya KTP Kristen kita langsung bisa
menikmati surga, kita langsung bisa diterima Tuhan. Tidak, saudaraku. Jadi tidak ada istilah dalam orang Kristen sekali ditebus, maksudnya sekali selamat selamanya selamat. Tidak, saudaraku, ya. Memang Yesus cukup satu kali disalib, ya. Tidak berulang kali Yesus disalib untuk dosa kita. Tetapi kita sebagai orang Kristen, saudaraku, jangan punya prinsip kalau sudah jadi Kristen lalu dibaptis sekarang, besok buat dosa, sudah percaya kalau mati masuk surga. Tidak. Firman Tuhan bilang apa? Kerjakanlah keselamatanmu. Jadi milikilah Roh Kudus dalam hidup kita supaya kita bisa berjaga-jaga, ya. Secara lahiriah, ke-10 gadis itu tampaknya sama, ya. Mereka sama, saudaraku, pada pesta itu. Mereka sama-sama membawa pelita mereka. Tetapi ada yang mereka lupakan, yaitu mereka tidak punya minyak. Orang Kristen sama-sama ke gereja, sama-sama melayani, sama-sama menyumbang, ya kan? Ada bangunan gereja yang besar, jemaat diucur menyumbang, saudaraku. Tetapi siapa yang tahu apa yang dibuat di dalam hidup dia? Ternyata masih ada yang menyimpan dosa, hal kedagingan, hal kenajisan. Seperti contoh yang saya bilang tadi, anggota dewan tadi, saudaraku. Wah, kalau ke gereja pasti dong duduk pasti di depannya kan, kebiasaan gitu ya. Kalau anggota dewan, pejabat pasti duduk di depan, pasti dikasih panggung untuk dia memberikan aspirasi atau memberikan kesaksian. Tetapi kita hanya melihat dari luar. Ternyata hidupnya belum menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Dia tidak memiliki Roh Kudus. Dia tidak mengalami lahir baru, saudaraku. Maka firman Tuhan katakan tadi, orang yang tidak mengalami lahir baru, dia bukan milik Kristus. Karena itu menjelang kedatangan Tuhan ini, mari kita yang belum mengalami Kristus, belum dibaptis, belum menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, mari kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Saudaraku, pada bangsa Israel, mereka ini adalah orang suku. Ada 2 suku yang ada di Israel, saudaraku. Ada yang dibilang ortodok dan ada yang dikatakan Mesaya itu, ya. Nah, pada orang ortodok ini, saudaraku, orang inilah yang digambarkan gadis bodoh tadi. Mereka tahu hukum Taurat, mereka tahu firman Tuhan, tetapi mereka tidak mengalami kelahiran kembali. Mereka tidak memiliki Roh Kudus. Pada suku yang Mesaya ini dikatakan mereka adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sehingga mereka memiliki Roh Kudus. Nah, saudaraku, inilah gambaran 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Jadi bukan 5 gadis ini yang menjadi mempelai perempuannya, mempelai laki-laki itu, ya. Kalau 10 berarti dia poligami, ya kan? Nah, ini adalah gambaran umat Tuhan, saudaraku. Gambaran umat Tuhan bahwa inilah keadaan manusia saat ini. Pada Matius 25 ayat 5 kita baca. Matius 25 ayat 5, di sini kita baca. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tidur, ya. Mereka mengantuk dan tidur. Saudaraku, menanti-nantikan Tuhan itu adalah waktu yang sungguh membosankan kalau dia tidak memiliki Kristus. Tetapi walaupun kita memiliki Kristus, kadang-kadang menanti-nantikan janji Tuhan itu kadang-kadang kita bisa juga rasa putus asa, rasa bosan, ya. Seperti seorang rumah tangga yang mungkin membutuhkan seorang kehadiran anak yang terlalu lama, sehingga dalam perjalanan itu saya yakin tidak mulus semuanya. Walaupun dia anak-anak Tuhan, pasti mengalami kadang-kadang jatuh dan bangun. Tetapi orang yang memiliki Kristus, dia jatuh, dia pasti bangkit lagi, ya. Tetapi kalau orang yang tidak memiliki Kristus, maka dia akan mencari jalan pintas. Saudaraku, masih ada di keluarga kami seperti ini. Istrinya nggak punya anak, ya. Datang orang tuanya, ini kan anaknya yang laki-laki, ya. Jadi menantunya, paruh mainnya ini nggak punya anak. Nanti bapaknya laki-laki ini mengizinkan anaknya laki-laki ini menggauli seorang perempuan yang dibayar, ya, seperti itu, untuk mengambil anak.
Ya, saudaraku, ada yang seperti itu orang Kristen. Itu orang yang tidak sabar menantikan janji Tuhan. Nah, tetapi ini salah ya, orang yang tidak memiliki Roh Kudus. Nah, ketika kita anak Tuhan mengantuk dan tertidur dalam menanti mempelai itu, pasti kita tidak melakukan hal yang seperti itu. Ketika kita menantikan mungkin buah hati atau menantikan hal yang lain, mungkin kita punya kerinduan, maka kita sebagai anak Tuhan yang memiliki Roh Kudus, pasti kita tidak mau berkompromi dengan dosa. Saudaraku, ada nggak orang Kristen yang kompromi dengan dosa, yang sudah tahu bahwa itu tidak boleh? Banyak, saudaraku. Ya, di keluarga saya ada beberapa seperti itu. Mereka memberikan anaknya laki-laki tidur dengan wanita lain untuk mendapatkan anak. Saudaraku, itu dosa. Dan mereka tidak merasa itu dosa, saudaraku. Mengapa? Karena mereka Kristen KTP, ya, Kristen tanpa pertobatan. Mereka tidak memiliki Roh Kudus. Roh Kudus di sini adalah hati yang lembut, ya kan, mengingatkan kita akan dosa. Karena mereka nggak memiliki itu, jadi mereka tidak sensitif, saudaraku. Kalau kita sampaikan pun kepada mereka, mereka tidak mau terima, saudaraku. Ya, mereka orang Kristen. Inilah lambang gadis yang bodoh lagi, nanti saudaraku. Jadi gadis-gadis ini sama-sama membawa pelita. Kita sama-sama orang Kristen dengan orang 5 gadis yang bodoh ini. Kita sama-sama ke gereja, tetapi ada masih orang Kristen yang tetap merasa dosa itu biasa saja. Berselingkuh itu biasa saja, saudaraku. Ya, berselingkuh itu biasa bagi orang Kristen yang KTP, yang tanpa pertobatan. Karena nggak ada tadi sensitif di dalam hati dia. Nggak ada rasa gelisah ketika dia berbuat itu, saudaraku. Tetapi kalau orang yang sudah memiliki Roh Kudus, maka ketika dia jatuh ke dalam dosa, dia pasti akan merasa tertuduh, ya, tertuduh. Nah, saudaraku, gadis-gadis yang bodoh ini adalah merupakan kepastian palsu. Bayangin, dia nungguin, ya, nungguin mempelai itu, tapi dia tidak punya minyak. Ini sama dengan orang Kristen apa? Ke gereja, tapi berdosa terus, saudaraku. Jadi nggak ada kepastian keselamatan bagi dia. Ya, itu adalah kepastian palsu. Bagaimana mungkin Tuhan akan membawa dia dan masuk dalam perjamuan kalau kita tetap hidup di dalam dosa? Sekalipun sumbangan banyak di gereja, sekalipun banyak orang mengenal kita, saudaraku, karena Tuhan adalah Roh, ya. Dikatakan kita dilahirkan oleh Roh. Kita dilahirkan oleh Roh, dan ketika kita dilahirkan oleh Roh, maka kita adalah milik Kristus. Kalau orang yang tetap berbuat dosa, berarti dia dilahirkan oleh daging, saudaraku, ya kan? Kita kan sudah mewarisi dosa warisan, dosa Adam dan Hawa, ya, kedagingan, saudaraku. Jadi gadis-gadis yang bodoh ini melambangkan kepastian yang palsu. Kita next lagi. Pelita adalah sarana penerang yang disiapkan oleh 5 gadis bijak untuk menyambut kedatangan mempelai laki-laki yang bisa datang kapan saja. Baik gadis bodoh maupun gadis bijak ini punya pelita, tetapi gadis bijak ini mempersiapkan pelitanya, saudaraku. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan orang percaya. Mereka hidup di dalam firman Tuhan. 5 gadis bijak itu meneladani akan hidup yang dilandaskan pada firman Tuhan, agar dalam keadaan apapun selalu siap sedia dipimpin firman-Nya. Jadi kalau firman itu menegur kita sangat sakit, ya kita harus terima, saudaraku. Jangan kita memilah-milah, firman itu bukan untuk aku, firman itu untuk si A. Tidak, kita harus taat kepada firman. Kalau firman itu menegur dosa kita, kalau firman itu mengingatkan kita, maka kita harus menerima, minta ampun kepada Tuhan. Kalau firman itu menguatkan kita, maka imani, saudaraku. Hari ini banyak keadaan yang susah, ya, keadaan susah. Tetapi mari kita hidup firman Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menolong kita keluar daripada masalah-masalah kita. Yang kedua, yang boleh kita lihat dari 5 gadis yang bijaksana ini adalah
ketika mereka hidup dipimpin Roh Kudus, saudaraku. Kita merindukan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Nah, di sini kita garis bawahi kata tidak, saudaraku. Gadis yang bijaksana ini bisa berkata tidak kepada gadis-gadis yang bodoh ini, saudaraku. Sepertinya kejam, cuek, pelit ya. Masa, bayangin kan mereka satu tim itu, pagar ayu kan, tapi mereka nggak mau berbagi. Kenapa? Inilah yang menunjukkan gadis yang 5 orang ini adalah gadis yang bijak. Ketika mereka bisa berkata tidak kepada gadis yang bodoh. Sebab kalau dikasih maka padamlah semua lampu itu, saudaraku. Nah, gadis-gadis yang bodoh ini adalah gadis-gadis yang lalai. Begitu panjang waktunya, tetapi mereka tidak mempersiapkan minyak mereka. Saudaraku, dalam hidup kita, Tuhan mungkin izinkan kita umurnya sesuai dengan firman Tuhan 60 sampai 70 tahun ya. Kalau Tuhan izinkan kita memasuki usia itu. Nah, 60 sampai 70 tahun Tuhan berikan bagi kita di dunia ini untuk tetap melakukan firman Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus. Saya kira itu waktu yang panjang. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, baiklah kita seperti gadis yang bijak ini, mempersiapkan minyak kita. Jangan sampai kehabisan. Nah, ada orang bilang gini, ada orang karismatik bilang minyak itu melambangkan Roh Kudus. Sementara pada ayat tadi dikatakan, jangan, kami tidak. Nanti kalau kami kasih minyak kami habis, tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Pergi belilah. Orang menafsirnya seperti ini. Berarti Roh Kudus bisa habis dong. Ya, Roh Kudus bisa dibeli dong. Saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita belajar dari ayat ini bahwa Roh Kudus itu tidak dibeli. Roh Kudus itu diberi cuma-cuma. Roh Kudus itu diberi, memberi diri dia, dipimpin oleh Roh Kudus, saudaraku. Bagaimana orang Kristen KTP mau dia dipimpin Roh Kudus? Karena dia nggak membuka diri, dia nggak menerima, dia nggak meminta, saudaraku, dia nggak membuka hati. Ya, jadi minyak berfungsi sebagai sarana juga untuk mengurapi atau memberi wewenang atau otoritas, untuk menyembuhkan dan juga untuk menjaga agar api di pelita tetap bisa menyala. Jadi saat ini saudaraku, kita sering sekali melihat orang bilang ada minyak urapan. Nah saudaraku, kita jangan salah melihat atau memandang minyak urapan ataupun anggur perjamuan, saudaraku. Ada banyak orang Kristen seperti ini, berebut minyak urapan, dibawa minyak urapan ke rumah. Terus kalau orang-orang yang sakit, ini minyak urapan, berikan minyak urapan. Mereka percaya kuasa minyak urapan ataupun anggur, sementara hidupnya tetap hidup di dalam dosa. Saudaraku, itu hal yang salah, ya. Minyak urapan itu gak sembarangan. Dan sebenarnya kuasa itu bukan di dalam minyak urapan, tetapi kuasa itu di dalam iman orang yang mendoakan dan yang didoakan. Jadi jelas di sini dikatakan bahwa minyak berfungsi sebagai sarana, hanya sebagai media, saudaraku. Bukan minyak itu yang berkuasa memberi kesembuhan. Ada banyak orang Kristen yang salah menafsir. Dikasih minyak urapan padahal hidupnya gak beres, saudaraku. Jadi kita benar dulu mendoakan orang sakit nih. Hidup kita harus benar dulu. Firman Tuhan bilang, doa orang benar apabila dengan yakin didoakan akan besar kuasanya. Doa siapa, saudaraku? Bukan doa orang Kristen, doa orang benar. Jadi kalau kita mau mendoakan orang yang sakit, yang terikat dengan kuasa gelap, maka apakah harus pendeta yang bisa mendoakan? Enggak. Tetapi orang benar, saudaraku, yakin dan diberikanlah kuasa oleh Tuhan.
ya, lewat media tadi minyak urapan. Jadi iman yang mendoakan, hidupnya benar, dan iman orang yang didoakan, itulah yang memberikan kesembuhan bagi orang yang sakit. Kemudian minyak ini juga pada masa perjanjian lama, ini melambangkan memberikan otoritas, wewenang. Bagaimana ya nabi-nabi mengurapi raja, ya, Samuel mengurapi Raja Daud, memberikan wewenang untuk dia menjadi raja. Saudaraku, apakah kita memiliki minyak itu? Apakah kita memiliki otoritas Allah? Apakah kita bisa memiliki itu? Bisa, saudaraku. Ketika kita dikatakan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup dipimpin Roh Kudus akan membuat kita tetap berapi-api, saudaraku. Walaupun sekarang pandemik, tetapi kita harus berapi-api. Walaupun kita ekonominya sekarang susah, tetap harus berapi-api, saudaraku. Melayani Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Meskipun sedang berada di akhir zaman, dengan berbagai kesusahan dan pergumulan hidup, saudaraku. Menjelang akhir zaman, semakin berat, saudaraku. Masa kesukaran yang kita hadapi. Tetapi firman Tuhan berkata di sini, orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan berapi-api. Amin. Walaupun keadaan kita susah, saudaraku, karena ada Roh Kudus yang membakar semangat kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kemudian kita boleh lihat Matius 25 ayat 8, dikatakan gadis bodoh tadi, pelita kami hampir padam. Ya, mau padam karena gak ada minyak, saudaraku. Pelita kami hampir padam. Para gadis yang bodoh yang tidak mempersiapkan minyak menyaksikan sumbu pelita mereka berkedip untuk sesaat kemudian padam. Beranggapan bahwa mereka memiliki sedikit persediaan minyak, tetapi tidak cukup. Bertentangan dengan ayat 3. Kita lihat ayat 3 dikatakan di sini, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak, saudaraku. Mereka nggak bawa minyak, ya. Mereka lalai. Mereka lalai. Gadis-gadis bodoh ini lalai, saudaraku. Mereka beranggapan mereka sudah buat yang terbaik, sudah menyongsong Tuhan, ikut bersama dengan bridesmaid-nya tadi, bersama dengan pagar air yang lain. Mereka merasa sudah membawa pelita. Kadang-kadang kita seperti itu, saudaraku. Seperti yang ini sudah benar kita buat, tetapi kita sesungguhnya belum benar. Ada banyak orang Kristen yang belum dilahirkan kembali. Mereka merasa benar. Itu makanya saudaraku yang dikasih Tuhan, memberitakan firman Tuhan akan terasa berat, akan terasa susah sekali kepada orang Kristen tipe seperti 5 gadis bodoh ini daripada orang Kristen, orang di luar sana yang belum mengenal Kristus. Orang yang belum mengenal Kristus, mereka akan mendengarkan kita. Tetapi kalau orang Kristen yang belum dilahirkan kembali, akan susah sekali memperkatakan firman Tuhan kepada mereka. Mereka sama seperti ahli Taurat, saudaraku. Tetapi mari kita tetap yakin dan percaya, saudaraku, bahwa Roh Kudus akan memampukan kita untuk tetap bisa memberitakan firman Tuhan kepada saudara-saudara kita yang sudah Kristen tetapi belum mengalami kelahiran kembali. Karena kasihan, ya, Tuhan kasih usia sampai 70 tahun. Kalau dia nggak dilahirkan kembali, pada saatnya Tuhan memanggil dia, dikatakan Tuhan nggak mengenal dia. Dia nggak milik Kristus. Mari kita kasihi jiwa mereka, saudaraku. Baik tidak baik waktunya perkatakan firman Tuhan. Ya, tadi dikatakan orang yang dipimpin Roh Kudus maka hidupnya akan bersemangat melayani Tuhan, saudaraku. Saudaraku, ingat gak bagaimana firman Tuhan pada Wahyu yang berkata bahwa orang mati siapa yang mengiringi dia? Ketika kita mati, saudaraku, siapa yang mengiringi kita? Harta kita kah? Jabatan kita kah? Suami kita, anak kita? Atau musik yang megah? Ya, yang wah, waktu pesta meninggal, bunga-bunga yang semua dibeli, atau kubur yang bagus, atau iring-iringan yang banyak datang, atau undangan yang banyak, atau bangunan kubur yang bagus yang mahal, atau lokasi San Diego Hill yang begitu mahal 100 juta. Itukah yang mengiringi kematian orang percaya? Enggak, saudaraku. Ya, kalau orang bilang perbuatan baik, sampai berapa banyak perbuatan baik kita supaya itu bisa mengiringi kita
saudaraku. Nggak ada yang bisa. Hari ini kita buat baik, ada yang lebih baik lagi dari kita. Apa yang mengiringi kematian anak-anak Tuhan adalah upah kita melayani Tuhan, iman kita, saudaraku. Karena itu firman Tuhan berkata kita melayani Tuhan. Layani Tuhan. Karena jeripaya kita melayani Tuhan, itulah yang mengiringi kepergian kita, mengiringi kematian orang percaya. Melayani Tuhan banyak, saudaraku. Salah satu yang kita lakukan kemarin, mengasihi orang seperti mengasihi diri kita sendiri, berbagi berkat kepada mereka. Kita melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan, hidup dipimpin Tuhan, itu juga melayani. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mengabarkan kabar baik kepada orang tua kita yang belum lahir kembali, ya belum dilahirkan kembali, kepada orang tua kita yang belum mengenal Kristus, saudara kita, kabarkan saudaraku. Sebab itu yang akan mengiringi kematian kita nanti. Berani menyampaikan, amin. Amin, saudaraku, karena tadi firman Tuhan katakan, ya, kalau Roh Kudus ada pada kita, kita akan bersemangat, saudaraku. Maka kita undang Roh Kudus supaya kita memiliki semangat untuk menyampaikan firman Tuhan kepada saudara kita. Pergi kepada penjual minyak dan beli di situ, kata gadis bijaksana itu. Pergi kepada penjual minyak dan beli di situ, ya. Perumpamaan ini, ya, Roh Kudus itu merupakan anugerah cuma-cuma, tetapi dapat dilukiskan dengan metamorfosa seperti ini pada Yesaya 55 ayat 1 yang dikatakan di sini, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang, membeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Jadi Roh Kudus gak dibayar, saudara. Menjadi orang percaya, mengalami lahir baru, itu gak dibayar. Gratis, ya, gratis. Semua kita diberi kesempatan untuk mengalami Kristus. Jangan kita menjadi orang Kristen yang gak mengalami Kristus. Kasihan. Karena dikatakan kita gak jadi milik Kristus, saudaraku. Yang terakhir, saudaraku, pada poin yang ketiga, gadis-gadis yang bijak ini mereka hidup intim dengan Allah. Kita baca ayat 12. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Inilah perkataan Tuhan nanti. Ketika orang Kristen yang tidak dilahirkan kembali, ketika orang Kristen yang tidak mengalami pertobatan, ketika orang Kristen yang masih hidup di dalam dosa, terikat dengan kedagingan, maka Tuhan akan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Sedih gak? Sedih ya? Sudah nyumbang gereja banyak-banyak, ya. Sudah banyak orang yang kuliah, tetapi akhirnya Tuhan berkata kepada dia, aku tidak mengenal kamu. Nah, saudaraku, mari kita menjadi orang Kristen yang hidup bergaul intim dengan Tuhan. Pada 5 gadis yang bodoh tidak dikenal oleh Tuhan, saudaraku. Saudaraku, mana lebih enak, mengenal atau dikenal? Mengenal Presiden Jokowi atau dikenal Presiden Jokowi? Dikenal, ya. Ya. Kita rindu, saudaraku. Kita rindu bahwa Tuhan yang mengenal kita. Kalau mengenal, semua orang mengenal Yesus. Orang yang tidak percaya Yesus pun tahu tentang Yesus, ya. Alkitab ini bisa mereka baca. Bahkan orang seberang itu ini dibaca bagaimana untuk menginikan orang Kristen, menjatuhkan. Mereka mengenal, tetapi mereka dikenal Tuhan enggak? Enggak. Mereka enggak dikenal Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, orang yang dikenal Tuhan itu adalah miliknya. Bagaimana menjadi milik Tuhan? Hidup intim dengan Roh Kudus, memiliki Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita Kristen gak memiliki Roh Kudus, maka Tuhan gak mengenal kita. Kita gak dikenal Tuhan. Kalau hanya kita mengenal, orang Farisi pun kenal Yesus, ada Taurat kenal Yesus. Tetapi dikatakan Yesus gak mengenal mereka karena mereka tidak memiliki Roh Kudus, saudaraku.
Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di tengah keadaan akhir zaman yang penuh dengan tantangan, kita dipanggil untuk semakin memiliki keintiman dengan Tuhan. Kita intim dengan Tuhan, maka dikatakan Dia akan mengenal kita. Dikenal Tuhan. Tuhan lebih jauh mengenal kita daripada kita mengenal Tuhan, saudaraku. Amin. Ya, Tuhan lebih jauh mengenal kita ketika kita bergaul intim dengan Tuhan dibanding kita mengenal Tuhan. Firman Tuhan ini gak bisa kita kuasai. Tetapi hidup kita sebelum kita ada, firman Tuhan pada Mazmur berkata, masih di dalam perut ibu kita, aku sudah mengenal Engkau. Aku menjalin Engkau. Jadi kepala kita, otak kita ini gak bisa mengenal Tuhan seperti Tuhan mengenal kita. Ya, karena itu rindukan kita dikenal Tuhan. Kita dikenal Tuhan. Mari bergaul intim dengan Tuhan, ya, agar senantiasa mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Dia. Ketika kita intim dengan Tuhan, memiliki persekutuan yang intim dalam doa-doa kita, dalam penyembahan kita, dalam kehidupan kita, maka dikatakan Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Ketika kita sakit, saudaraku, kemana kita pergi? Apakah cukup hanya ke dokter? Nggak cukup. Yang pertama sekali yang dilakukan anak Tuhan adalah berserah dulu kepada Tuhan, baru berangkat ke rumah sakit. Ya, berdoa dulu kepada Tuhan, karena Tuhan di atas segala-galanya. Ketika kita punya pergumulan, jangan langsung pergi cari utangan, tetapi berdoa dulu kepada Tuhan. Saudaraku, ketika kita menghadapi orang-orang yang jahat kepada kita, jangan langsung dilabrak. Berdoa minta hikmat Tuhan, saudaraku. Itu yang Tuhan katakan, Roh Kudus akan memberi kekuatan kepada kita ketika kita bergaul intim dengan Tuhan. Pada ayat 10-12 dikatakan, aku tidak mengenal kamu. Ya, ini yang disampaikan mempelai itu kepada 5 gadis bodoh itu. Pintu sudah ditutup, saudaraku. Jadi budaya, tradisi pada bangsa Israel, kalau perempuan itu sudah dijemput dari rumah orang tuanya, maka mempelai laki-laki akan mengadakan acara pesta di rumahnya. Dan kalau pintu sudah ditutup, pantang untuk dibuka. Kalau pintu sudah Tuhan tutup, maka nggak ada lagi pertobatan. Mati ya sudah, selesai. Tidak ada api penyucian. Orang Kristen masih ada yang percaya ada api penyucian, sehingga dikirim doa 100 hari, 40 hari, 7 hari. Tak ada, saudaraku. Ibu saya baru meninggal. Ya, saya suka mendengarkan datang dalam mimpiku gitu. Saya pun jadi terikut gitu ya. Saya ingin juga mimpi seperti kakak saya, adik saya. Saya kadang-kadang usahakan ingat-ingat ibu saya, biar mimpi gitu kan. Nyata gak bisa, saudaraku. Gak ada datang sampai ini udah mau 2 bulan, saudaraku, gak ada mimpi saya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kakak saya, mereka mimpi semua. Eda saya mimpi semua. Dia bilang, kayaknya mama datang. Aku merinding katanya gitu. Saya sendiri gak ada, saudaraku. Karena memang gak ada hubungan lagi, saudaraku. Ya, gak ada hubungan lagi. Hidup dan mati sudah selesai. Jadi gak ada doa 40 hari, 7 hari, ya, 10 hari gak ada, saudaraku. Makanya dikatakan kalau sudah mati, sudah selesai. Gadis bodoh ini mempelai itu sudah menutup pintu, sudah selesai. Itu gambaran orang Kristen yang tidak dilahirkan kembali. Ketika dia mati, tidak ada lagi waktunya untuk minta ampun. Ya, ingat bagaimana kisah Lazarus, ya, miskin itu. Berikanlah aku waktu, ya, berikanlah waktu supaya ada orang datang kepada saudara-saudaraku, memberitahu kepada mereka bahwa neraka ini ngeri, supaya mereka percaya kepada Tuhan. Tapi tidak ada lagi, saudaraku. Ya, Tuhan beri waktu kita, dikatakan firman Tuhan sampai 70 tahun kalau Tuhan izinkan. Tapi ada yang lebih, ibu saya lebih 81 tahun, saudaraku. Ya, hanya di ujung hidupnya ada hal yang menyedihkan bagi saya. Saudaraku, ketika 5 gadis yang bodoh sedang pergi,
Datanglah mempelai laki-laki dan pesta pun dimulai. Beberapa saat kemudian 5 gadis bodoh itu datang lagi, yang berarti bahwa mereka tidak berhasil mendapatkan minyak pada waktu semacam itu. Aku tidak mengenal kamu. Pernyataan yang sama pentingnya dengan ayat pasal 7 dan 23, ayat 23 dikatakan, Kristus akan menolak semua hubungan dengan orang yang hanya mengaku di mulut saja. Jadi Kristus tidak mengakui, tidak mengakui orang Kristen yang tidak dilahirkan kembali. Ini firman Tuhan tegas dikatakan tadi, karena kamu telah dilahirkan oleh Roh, maka kamu hidup di dalam Roh Kudus. Tetapi kalau kamu tidak dilahirkan Roh Kudus, maka kamu bukan milik Kristus. Jadi orang Kristen yang tidak mengalami kelahiran kembali dikatakan sama dengan perempuan gadis-gadis bodoh itu, ya. Dan Kristus akan menolak semua hubungan dengan orang yang hanya mengaku di mulut saja. Jadi percaya, iman kita harus ada tindakan, saudaraku. Orang bilang, oh saya tahu kok Tuhan Yesus, ya itu Tuhan melakukan mujizat, tapi dia nggak punya tindakan iman, dia tetap hidup dalam dosa, dia tidak memberi diri untuk dibaptis, tidak ada pernyataan iman, maka dikatakan dia bukan milik Kristus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang kadang agak sepele tentang baptisan, saudaraku. Pada firman Tuhan ini, ya, mengapa orang Kristen harus dibaptis? Itu tindakan iman yang pertama, saudaraku. Setelah kita bertobat, maka pernyataan iman yang pertama adalah memberi diri dibaptis, saudaraku. Memberi diri dibaptis itu satu tindakan iman yang pertama, ya. Kemudian setelah kita dibaptis, maka kita harus menghidupi firman Tuhan. Ya, minyak itu harus ada senantiasa dalam hidup kita. Maka ketika Tuhan memberikan waktu bagi kita, ya, kematian, maka Tuhan tidak lagi berkata, aku tidak mengenal kamu. Sudah dicatatkan nama kita dalam kitab kehidupan. Ya, sudah dicatatkan. Saudaraku, marilah kita boleh merenungkan firman Tuhan ini, bahwa kita yang pertama adalah kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita, saudaraku. Yang pertama tadi dikatakan bahwa supaya kita tetap hidup benar, kita meniru, yaitu yang pertama hidup seturut dengan firman Tuhan. Yang kedua, mari kita dibimbing Roh Kudus, ya, Roh Kudus yang membimbing kita. Dan yang ketiga, mari kita miliki hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga kita akan mendapat kekuatan menanti-nanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Amin. Itu firman Tuhan. Mari pemusik boleh naik. Mari kita angkat satu pujian. Ku tak membawa apapun juga. Kita akan masuk perjamuan kudus.